Hai teman-teman, ketemu lagi sama suaraku. Kali ini aku mau kasih tahu teman-teman salah satu cara mudah buat mencari dan melamar kerja, yaitu menggunakan platform atau website Kaliber. Kenapa pakai Kaliber? Karena menurutku pribadi prosesnya itu cukup simpel. Setelah kita lengkapin profil dan lampirin CV, kita bisa langsung mencari dan melamar pekerjaan sesuai sama preferensi kita. Terus ada juga filter-filter yang bisa dipakai. Selain itu, kita juga bisa track application progress-nya. Apakah application kita udah di-review sama recruiternya atau belum? Ataupun kalau application kita di-reject. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku bakal kasih tahu teman-teman gimana caranya. Ditonton sampai habis ya. Pertama, teman-teman buka websitenya Kaliber. Bisa kaliber.com atau kaliber.id. Habis itu teman-teman pilih sign up. Di sini ada dua opsi account, yaitu job seeker dan recruiter account. Karena kita di sini mau cari kerja, berarti kita pilih yang create a job seeker account. Untuk sign up-nya sendiri juga bisa pakai beberapa cara. Bisa pakai akun Gmail, Apple, Facebook, ataupun akun Yahoo. Kalau teman-teman pakainya akun Google, langsung aja diklik di bagian sign up using Google. Nanti bakal langsung ke direct ke akun Gmailnya teman-teman. Teman-teman bisa juga klik kotak warna biru yang ada tulisan Start Looking for Jobs. Nah, di sini teman-teman isiin first name, last name, email, dan password. Nah, password di sini bukan password email ya, tapi password buat bikin akun Kaliber. Karena buat contoh, aku isiin first name-nya XXX, terus last name-nya Y, terus akunnya pakai domain @yahoo.com. Untuk passwordnya sendiri, ada indikator yang mengukur apakah password yang teman-teman bikin itu tergolong kuat atau lemah. Kalau ada tulisannya great, berarti password yang teman-teman bikin udah tergolong kuat. Jangan lupa di step terakhir teman-teman centang kotak kecilnya ya, sebagai tanda kalau teman-teman sudah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuannya si Kaliber. Habis itu sign up deh. Nah, sekarang karena kita udah punya akun, kita bisa login deh. Teman-teman pilih tulisan login yang ada di sebelahnya sign up. Masukin email dan password yang udah teman-teman daftarin tadi. Teman-teman juga bisa centang kotak kecil di sebelah tulisan remember me. Tapi itu opsional, boleh iya boleh enggak. Kalau udah, tinggal teman-teman klik sign in. Habis teman-teman klik sign in, nanti langsung ke direct ke sini. Sebelum teman-teman asik berselancar menemukan pekerjaan yang teman-teman mau, jangan lupa profilnya dilengkapin dulu ya. Teman-teman klik di bagian kiri atas yang 3 garis warna biru. Teman-teman klik profile untuk melengkapi data diri teman-teman. Yang pertama di bagian add contact info. Nah, ini penting banget buat teman-teman isi, apalagi di bagian email sama phone number-nya. Dan juga bagian-bagian lain yang ada tanda bintang merahnya. Jangan sampai teman-teman salah masukin email dan juga phone number ya. Karena kalau rekruternya tertarik, mereka akan menghubungi teman-teman berdasarkan kontak info yang teman-teman isi. Kalau udah oke semua, teman-teman klik save. Yang kedua, bagian add salary expectation. Kalau yang ini sifatnya opsional. Kalau aku pribadi sih nggak isi yang bagian ini. Next, bagian add work experience. Kalau teman-teman pernah punya pengalaman kerja ataupun magang, even cuma beberapa bulan pun, masukin aja ke sini. Teman-teman lengkapin bagian yang berbintang merah, kayak nama jabatan pekerjaannya, nama perusahaannya, periode kerja teman-teman, dan seterusnya. Boleh juga kasih penjelasan singkat tentang job description teman-teman pas kerja di situ. Next, bagian add education atau pendidikan. Contoh, kalau misalnya teman-teman lulusan sarjana dari sebuah universitas,
Di bagian educational attainment-nya, teman-teman bisa isi bachelor degree. Terus di bagian school atau university-nya, teman-teman tulisin nama universitasnya. Terus kapan teman-teman mulai kuliah dan selesai kuliahnya. Di bagian accomplishment, itu opsional sih. Misalnya teman-teman dapat predikat cum laude. Boleh tuh ditulis di situ. Jangan lupa terakhir diklik save ya. Next, di bagian add skills. Nah, di bagian ini teman-teman bisa isi skill apa aja sih yang teman-teman punya, sama tingkat penguasaan teman-teman pada setiap skill tersebut. Teman-teman bisa klik kotak warna biru yang ada tanda plusnya. Terus teman-teman cari berdasarkan kata kunci. Misalnya teman-teman punya skill Adobe Photoshop. Nanti tinggal diklik aja. Terus pilih tingkat penguasaan teman-teman, dari basic sampai expert. Yang terpenting, pastiin setiap skill yang teman-teman isi itu sesuai dengan realita ya, bukan untuk terlihat keren aja, hehehe. Next, di bagian upload resume. Nah, di bagian ini teman-teman upload CV atau resume yang udah teman-teman siapin. Sebelum teman-teman upload, ada semacam pop-up yang muncul. Maksud dari pop-up itu adalah buat ngingetin teman-teman, meskipun udah upload resume or CV, bagian-bagian yang udah aku jelasin tadi kayak contact info, education, dan seterusnya tetap harus diisi dengan lengkap dan benar. Untuk file resume or CV-nya sendiri, teman-teman bisa upload dari internal storage atau file yang ada di komputernya teman-teman. Nah, sebenarnya after teman-teman upload resume or CV, teman-teman bisa langsung nih apply buat kerjaannya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nambahin section lain kayak seminar dan training yang pernah teman-teman ikutin, kegiatan volunteer yang pernah teman-teman lakuin, bahasa yang teman-teman kuasain, dan sebagainya, teman-teman bisa klik kotak warna biru yang tulisannya Add Profile Sections. Nanti teman-teman tinggal pilih aja apa yang mau teman-teman tambahin. Kalau udah, teman-teman recheck sebentar di bagian Actively Looking for Jobs. Pastiin aja kalau job seeking statusnya itu udah aktif. Terus teman-teman klik update. Setelah semua profilnya udah beres, sekarang teman-teman bisa berselancar mencari dan melamar pekerjaan. Teman-teman klik lagi 3 garis biru di kiri atas, terus pilih yang job board. Nah, di sini udah ditampilin nih beberapa lowongan pekerjaan. Teman-teman juga bisa manfaatin filter-filter yang ada di bagian atas. Misalnya filter lowongan pekerjaan berdasarkan lokasi, tingkat pendidikan teman-teman, bidang pekerjaan, nama perusahaannya, dan seterusnya. Sebagai contoh, di bagian location kita pilih Sentral Jakarta. Di bagian job function, kita pilih yang accounting and finance. Nanti akan keluar lowongan-lowongan kerja sesuai sama filter yang udah kita set tadi. Teman-teman juga bisa set filter berdasarkan level pekerjaan atau job level. Misalnya, teman-teman maunya cari job level yang internship atau magang. Atau kalau misalnya fresh graduate, bisa pilih yang entry level atau junior. Teman-teman juga bisa filter berdasarkan employment type, dari yang sifatnya full-time sampai kontraktual. Kalau teman-teman udah punya preferensi perusahaan tertentu, bisa juga difilter berdasarkan nama company-nya. Sebagai contoh, misalnya aku pilih yang PT Maybank Indonesia Finance. Nanti akan keluar semua lowongan dari perusahaan tersebut. Sebagai contoh, kita mau apply untuk posisi Credit and Marketing Officer Cibubur. Kita klik, nanti bakal ada keterangan yang lebih jelas terkait dengan job description-nya
kualifikasi pendidikan, profil perusahaan bersangkutan, dan sebagainya. Kalau teman-teman tertarik melamar, tinggal teman-teman scroll terus sampai ketemu tulisan Apply Now. Di bagian paling bawah, teman-teman klik aja dan ikutin prosesnya. Kalau udah, teman-teman bisa cek di tab Application, bakal ada statusnya Application Send. Dan teman-teman juga bakal dapat notification via email kalau aplikasinya sudah berhasil dikirimkan. Nah, ada beberapa status application yang perlu teman-teman tahu. Ada yang application sent, application being reviewed, dan application rejected. Bedanya apa sih? Kalau application sent, berarti application kita udah berhasil dikirim ke perusahaan itu, tapi belum dicek sama recruiternya. Kalau yang application being reviewed, berarti perusahaan udah ngecek application atau lamaran kerja kita. And biasanya kalau statusnya itu application being reviewed, bakal ada panggilan buat interview atau ikut tes. Tapi juga nggak menutup kemungkinan, meskipun udah being reviewed, perusahaan tersebut masih belum kontak kita. Nah, kalau yang application rejected, aku rasa teman-teman udah tahu. Berarti application kita ditolak sama perusahaan tersebut. Kadang perusahaan kirimin ke email alasan kenapa dia reject application kita. Tapi ada juga yang enggak. And kalau ditanya, berapa lama sih recruiter itu bakal ngabarin ke kita? Apakah application kita itu bakal diproses lebih lanjut atau langsung di-reject? Nah, ini sebenarnya nggak bisa dipastiin sih. Ada yang kita baru apply hari ini, terus besok udah kasih kabar. Ada yang butuh 1-2 minggu, ada juga yang sampai hitungan bulan baru kabarin kita untuk proses selanjutnya. Oh iya, instead of apply, teman-teman juga bisa loh coba fitur yang namanya Save Jobs. Jadi fitur ini dipakai kalau misalnya teman-teman ketemu pekerjaan yang kelihatannya menarik nih. Tapi teman-teman masih ragu mau apply atau enggak ya. Mungkin teman-teman masih mau compare dulu sama perusahaan lain. Atau teman-teman berasa kayaknya udah kebanyakan kirim application. Teman-teman tinggal klik save aja di pekerjaan-pekerjaan tersebut dan nanti akan tersimpan di Save Jobs. Satu fitur lagi yang bisa teman-teman coba adalah skills yang di paling bawah. Jadi di sini ada beberapa macam tes yang bisa teman-teman ikutin. Kayak tes terkait logical reasoning, following instruction, dan sebagainya. Tes ini opsional dan juga free. Jadi bisa teman-teman coba kerjain sekaligus mengukur kemampuan. Oh ya, tesnya ini cuma bisa diambil 1 kali ya. Oke, sekian teman-teman terkait cara mudah untuk mencari dan melamar pekerjaan pakai platform Kaliber. Tentu ini hanyalah salah satu platform. Teman-teman bisa juga apply kerja langsung ke website perusahaan tersebut atau pakai platform lainnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Stay safe, stay healthy, and God bless.